Alhamdulillah semua. Dengan keberkahan dan pilihan yang kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan sahabat kita, keluarga kita, keluarga besar di Palestina diberikan kekuatan Allah dengan keberkahan dan pilihan yang kita baca pada malam hari ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perjuangan kita mudah-mudahan saudara kita yang di Palestina diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, terutama pendampingnya yang sedang berjuang, mudah-mudahan memberikan kekuatan dan kesabaran tentunya memberikan perlindungan. Selanjutnya mari kita dengarkan tadi pada malam hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Beki maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul a'rabi wal ajami Muhammadun yawma ba'athna syafi'una ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya Karami Maulaya Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa Sayyidana waghfir lana ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi la hadiniya wa la kulniyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi khususan Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati kepada Ketua DKM, yang kami hormati guru kita bersama Al-Ustadz Taryat, dan para Al-Hajj, para Hujjaj, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, wabil khusus ni'matul fursah, yakni nikmat kesempatan. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir di majelis atau di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi yang derajatnya amat sangat mulia. Semoga langkah kaki kita, hadirnya kita di masjid ini Allah catat sebagai amal baik kita. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di masjid ini Allah hapuskan segala dosa-dosanya, Allah angkat segala derajatnya, dan Allah meninggalkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga nanti semoga karpet-karpet ini menjadi saksi di yaumul qiyamah bahwa kita telah mendudukinya dalam keadaan menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung, manusia yang sempurna, yang memberikan petunjuk kepada kita jalan-jalan yang amat benar dan jalan-jalan kebaikan. Berkat Rasulullah SAW kita bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana jalan benar, mana jalan salah. Berkat Rasulullah SAW juga kita bisa mengenal Allah, Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Semoga kita termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad yang diakui di yaumul qiyamah nanti dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak salah malam hari ini adalah tanggal 29 Rabiul Awal, kalau tidak salah. Jadi sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Rabiul Awal, masuk kepada bulan Rabiul Akhir. Dan di bulan Rabiul Awal ini, sebagaimana adat istiadat umat Islam Indonesia, tidak jemu-jemunya selalu mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka apa sih? Cuman satu, rangka kita mengenal Rasulullah SAW. Yang kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah amat jauh. Sampai kita tidak tahu muka Rasulullah, kita tidak tahu sifat-sifat Rasulullah, kita tidak tahu akhlak-akhlak Rasulullah. Tapi berkat adanya para alim ulama yang mentakbirkan, yang mendakwahkan, yang mengajarkan sifat-sifat Rasulullah, sedikit demi sedikit mulai terang. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini saya akan membahas masih berkenaan tentang Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita diciptakan di dunia ini tujuannya cuma satu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Ai liya'rifuni, yakni maksudnya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau mengenal Allah lebih jelas sifatnya, maka tidak ada makhluk di muka bumi ini yang mengambil tajalli Allah yang begitu sempurna kecuali Rasulullah SAW. Jadi selain kita diciptakan untuk menyembah Allah, kita juga disuruh untuk mengumpulkan tajalli Allah sebanyak-banyaknya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa tuh tajalli? Ya, ini saya sedikit agak naik pembahasannya, pembahasan tasawuf yang agak sedikit tinggi, Bapak-bapak. Di dalam Al-Quran dikatakan, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Dan sungguh kami menciptakan manusia dari bentuk yang amat sempurna, takwim, sebaik-baiknya. Lalu para ulama menilai apakah tafsir ini adalah bentuk kita atau bukan. Karena pada hakikatnya ketika manusia diciptakan oleh Allah, banyak kekurangan. Ada yang diciptakan cacat, ada yang diciptakan punya kekurangan, pasti ada kekurangan. Syekh Abdul Qadir Jailani terdepan, Bapak-bapak, dalam menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan bahwa sempurnanya penciptaan manusia bukan di bidang jasadnya, tapi di bidang spiritual atau ruhani. Di bidang spiritual ruhani ini, Bapak-bapak, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dahulu katanya, di dalam para ulama tasawuf mengatakan, dahulu kita sebelum diciptakan menjadi jasad ini, kita ada di alam yang namanya Ruhul Qudsi. Yang di situ kita dekat sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat selanjutnya, summa rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan manusia serendah-rendahnya. Dari Ruhul Qudsi, ruh yang paling tinggi, yang dimana dulu kita akrab sama Allah. Sampai-sampai sebelum kita diturunkan di muka bumi ini, diciptakan menjadi manusia berbentuk jasmani, Allah membaiat kita. Apa baiatnya? Ada di juz 9 dikatakan, apakah kamu meyakini bahwa saya adalah Tuhan kalian? Maka serempak kita membaiat atau berbicara, ya bala, tentu ya Allah. Agar supaya nanti tidak ada apa, Bapak-bapak, tidak ada yang namanya tuntutan bahwa mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian diturunkan kita ke dalam suatu alam yang amat rendah. Alam itu disebut dengan alamul jismani atau alamud dunia. Di sini, Pak, ruh kita dibalut dengan jasmani. Akhir jadinya kita. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Nah, ketika kita di bawah atau di bumi ini, tugas kita cuma satu. Tadi, selain kita beribadah, kita juga untuk mengumpulkan tajalli Allah sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita di Ruhul Qudsi, kita belum bisa atau kita nggak bisa mengumpulkan tajalli Allah itu sebanyak-banyaknya. Apa itu tajalli Allah? Tajalli Allah adalah asma dan sifat Allah kita ambil, lalu kita praktekkan ke dalam dunia. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya asma, punya sifat yang namanya Ar-Rahman, Maha Pengasih, maka kita ambil Ar-Rahman itu, kita masukkan ke dalam badan kita, terus kita aplikasikan ke dalam keluarga kita, masyarakat kita. Pak, beda antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Yang masuk dengan Ar-Rahman ini adalah semua nikmat Allah berikan kepada setiap makhluk. Baik dia beribadah maupun tidak,
baik dia maksiat maupun taat, baik dia Islam maupun kafir, semua diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang nggak beriman kepada Allah, dapat nikmat dari Allah. Ini orang tidak beribadah kepada Allah, tidak taat, dapat nikmat dari Allah. Ini hewan, maaf kata kutip, hewan najis, misalnya anjing atau babi, dapat nikmat dari Allah. Tajalli Ar-Rahman itu kita ambil, lalu kita aplikasikan ke dalam masyarakat. Nah, itu yang menjadi kita untuk mengumpulkan itu. Akhirnya apa? Bapak-bapak ketemu masyarakat, mau dia kafir, mau dia tidak beriman kepada Allah, mau dia beriman kepada Allah, kita sifatnya adalah penyayang kepada mereka. Nah, tugas kita mengambil itu di muka bumi ini. Mau dia ngezolimin kita, mau dia baik sama kita, tugas kita adalah memberikan rahman kepada mereka. Ada anjing kehausan, bapak-bapak. Kisah ini di dalam riwayat yang sangat sahih, bahwa Rasulullah bilang ada kisah seorang, maaf dikatakan, adalah perempuan yang tidak terhormat, yang kerjaannya adalah menjual diri. Lalu tiap malam dia kerja, bapak-bapak, untuk menjual dirinya. Tapi di tengah jalan dia ketemu dengan siapa? Dia ketemu dengan anjing. Anjing itu sedang kehausan. Lalu tanpa pikir panjang dia ke sungai, dia ambil yang namanya sepatunya, lalu sepatunya dia gigit. Itu air dia ambil ke dalam sepatunya dia buka, air itu diambil, lalu sepatunya dia gigit, lalu dia manjat. Yang dia lihat adalah bukan anjingnya, tapi yang dia lihat adalah bahwa ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus saya sayangi. Lalu dikasih anjing tersebut minuman, lalu anjing itu bisa hidup kembali, yang tadinya lagi sakarat. Lalu berkat itu, bapak-bapak, si orang wanita ini bertobat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ada berbanding terbalik. Seorang ibu-ibu ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli ngaji, ahli sholat, tapi ketika ngelihat kucingnya diambil, ditaruh di dalam kamar, lalu kamarnya dikunciin, terus kucing itu nggak bisa makan, kucing itu nggak bisa minum, sampai kucing itu mati. Lalu kata Rasulullah SAW, dia ahlun nar, dia adalah penduduk neraka. Nah itu bapak-bapak. Jadi selain kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga mengambil tajalli Allah sebanyak-banyaknya. Allah punya apa lagi? Punya nama apa lagi? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Kita merajai, kita ambil sifat itu. Untuk misalnya Bapak punya kemampuan untuk mengatur ekonomi, Bapak rajai ekonomi, lalu ekonomi itu Bapak kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Al-Latif, Maha Lembut. Ya, itu kita ambil bahwa Allah Maha Lembut, kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, ada orang Yahudi buta, tua, yang tiap hari mencaci maki Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW ya sambil mengayunkan tangannya dengan menyuapinya dengan secara halus. Lalu ditanya, kamu siapa? Rasulullah tidak menjawab, sudah makan saja Pak. Lalu orang Yahudi itu sambil mencaci maki Rasulullah, padahal Rasulullah ada di sampingnya. Itu berarti Rasulullah SAW lagi mengambil sifat Al-Latif, Al-Halim. Al-Halim itu adalah penyantun, artinya apa? Tidak mau membalas. Padahal kalau kita bisa, padahal Rasulullah punya kekuatan untuk membalasnya. Sama, kita maksiat, lalu dikasih nikmat terus sama Allah. Itu namanya Allah lagi menunjukkan sifat Al-Halim. Kita tahu Pak diri kita, kadar kita tahu. Kita maksiat kita tahu, kita ibadah kita tahu, kita reken-reken bahwa maksiat kita lebih banyak dibanding ibadah kita. Tapi di satu sisi Allah masih kasih nikmat kita. Allah masih nutupin aib-aib kita. Allah masih memberikan nama kita menjadi harum di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah sifat Al-Halim Allah. Kita ambil sifat itu, lalu kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu ada sifat Allah yang nama Al-Hayyu. Al-Hayyu itu maha hidup. Ya, maksud maha hidup di sini bukan berarti memang kita adalah hidup. Tapi Al-Hayyu di sini cara kita mengambilnya adalah kita produktif dalam mengambil tajalli Allah Al-Hayyu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati jangan sampai tertipu dengan slogan masa tua adalah masa pensiun. Islam tidak mengajarkan masa-masa pensiun. Islam tidak mengajarkan itu. Kita selalu pengen di dalam hati kita, nanti saya kalau udah tua, yaitu saya ada di tempat terpencil di sebuah desa. Lalu saya bertani, bertanam, di situ saya dikelilingi oleh cucu-cucu saya sambil memainkan kursi yang bisa genjot begitu ya. Sambil kita ngeliat pemandangan, kita punya cita-cita seperti itu. Berarti kita nggak mengambil tajalli Allah Al-Hayyu. Padahal Rasulullah SAW, para sahabat tidak pernah mengajarkan definisi yang namanya pensiun. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, lihat Rasulullah SAW di dalam doanya. Doa Rasulullah apa? Allahumma ja'al khaira fi umri akhirahu. Ya Allah, jadikan akhir umur saya adalah kebaikan. Artinya bapak-bapak, ketika beliau pengen meninggal, beliau mempersembahkan yaitu amalan terbaik dia kepada Allah, bukan menunggu kematian. Kita misalnya nunggu kematian. Allahumma sholli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iklan sebentar. Terlalu tegang ya. Ya, kematian tadi, jadi mati. Tidak ngambil tajalli Al-Hayyu. Ya, hidup lagi ya. Bapak Rasulullah berdoa gitu, Allahumma ja'al khairan fi umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah kebaikan di dalam umur akhir saya. Artinya apa bapak-bapak? Rasulullah, para sahabat mempersembahkan di masa-masa akhirnya itu adalah masa klimaksnya dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, tidak ada riwayat para sahabat yang menunggu kematian. Mereka lihat Abu Bakar As-Siddiq, beliau meninggal, pengen meninggal aja masih ngirim pasukan. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab, sebelum meninggal beliau masih mengimami sholat. Lihat Sayyidina Utsman bin Affan, sebelum meninggal beliau masih membaca Al-Quran. Artinya apa? Akhir detik-detik akhir hidupnya dia sembahkan seklimaks-klimaksnya amal ibadah dia kepada Allah. Harusnya ketika Bapak pensiun di dalam pekerjaan, itu bukan pensiun di dalam beribadah kepada Allah. Umur-umur akhir kita perbanyak ibadah, kita banyak berkontribusi kepada masyarakat. Sehingga ketika kita meninggal, itu adalah persembahan terakhir kita, amal terbaik kita yang kita serahkan kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau ingin meninggal, beliau masih dipopoh jalannya untuk menuju masjid biar supaya sholat berjamaah. Ketika beliau ingin meninggal, beliau masih mengirimkan pasukannya yang bernama dipimpin oleh siapa? Usamah bin Zaid bin Haritsah, seorang anak muda ya yang amat tangguh. Beliau memimpin perang Yarmuk. Ya, artinya apa bapak-bapak? Di situ Rasulullah lagi mengambil tajalli Allah yang bernama Al-Hayyu. Kalau kita mengambil tajalli Allah yang bernama Al-Hayyu, itu berarti bapak-bapak kita hidup kita semangat. Saya flashback bapak-bapak. Ini agak sedikit sensitif, tapi semoga bapak-bapak bisa mencerna. Dahulu Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghuyubul ghuyub, sesuatu misteri.
sebelum diciptakannya segala sesuatu. Lalu Allah pengen dia dikenal. Lalu diciptakanlah makhluk. Lalu diciptakan makhluk, akhirnya diciptakan makhluk, diciptakan alam semesta, diciptakan malaikat, sehingga para malaikat, alam semesta, manusia, malaikat, jin, dan juga manusia, semua mengenal Allah. Dengan cara Allah menciptakan manusia. Tadinya Allah adalah Al-Ghuyubul Ghuyub, sang misteri. Tidak ada yang tahu. Lalu Allah ingin dirinya dikenal. Lalu diciptakan yang namanya makhluk. Ketika diciptakan yang namanya makhluk, makhluk masih belum kenal. Lalu Allah mendeklarasikan dengan asma dan sifatnya. Bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman, Allah itu adalah Ar-Rahim, Allah itu adalah Al-Malik, Allah itu adalah Al-Qudus, Allah itu adalah As-Salam. Walaupun kita belum bertemu dengan Allah, sedikitnya kita bisa mengenal Allah dengan asma-asma Allah seperti itu. Misalnya saya tidak kenal sama Ustadz Taryat. Saya belum kenal Ustadz Taryat. Tapi orang-orang sudah bilang, sudah viral namanya Ustadz Taryat. Ustadz Taryat itu orangnya alim, ahli ibadah, dikasih tahu sifat-sifatnya. Saya nggak kenal, tapi saya bisa mengetahui, oh Ustadz Taryat itu kan orang sifatnya seperti ini, seperti ini. Setidaknya sedikit demi sedikit saya mengenal Ustadz Taryat dengan cara mengetahui sifat-sifatnya atau asma-asmanya, nama-namanya. Pun begitu Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tidak mengenal Allah secara face to face, tapi kita bisa meyakini Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai asma, dan itu adalah bagian dari refleksi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita di muka bumi ini adalah selain untuk beribadah, kita juga mengambil tajalli Allah sebanyak-banyaknya agar perilaku kita itu mencerminkan seperti asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, kenapa adanya penyakit hati? Orang muncul penyakit hati karena dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia riya? Biar supaya orang pada melihat dia, biar supaya orang memuji dia dalam amal. Karena dia belum mengenal Allah, bahwa Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Kalau dia tahu bahwa Allah itu Al-Alim, bahwa Allah itu Al-Basir, dia tidak mengemis meminta puja-puji kepada manusia. Kenapa kita masih hasut kepada sesama? Karena kita belum mengenal Allah. Karena Allah itu mempunyai sifat Al-Wahhab, Maha Pemberi. Bahwa yang dikasih saudara kita pun kita juga akan dapat bagian. Walaupun bagiannya berbeda-beda dan tidak akan tertukar. Kita iri kepada bapak ini, kita iri kepada bapak itu. Kenapa? Karena kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sudah memberikan rezekinya masing-masing, dan rezeki kita dengan rezeki tetangga kita tidak akan tertukar. Maka muncullah penyakit-penyakit hati itu. Lalu Rasulullah SAW datang untuk apa, bapak-bapak? Sebagaimana sabdanya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak ini tidak ada yang lebih baik kecuali memakai akhlaknya Allah, yaitu asma-asmanya Allah. Dan yang paling komplit asmanya Allah adalah Rasulullah SAW. Rasulullah punya semua asma Allah di dalam dirinya. Dan kita kalau ingin dekat kepada Allah, sifat Rasulullah. Contoh sifat Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah tidak sakit hati, bagaimana Rasulullah tidak mendendam ketika ada beliau punya paman yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, dadanya dikoyak-koyak sama Hindun, lalu hatinya dikeluarin sama Hindun, lalu dimakan sama Hindun. Yang waktu itu di perang Badar, saudaranya Hindun, ayahnya Hindun, ayahnya Hindun, pamannya Hindun, kakaknya Hindun meninggal di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib.
Lalu Hindun bilang, wahai siapa yang bisa membunuh dua orang ini, yakni Muhammad atau Hamzah bin Abdul Muthalib, maka saya kasih semua perhiasan saya buat Anda. Lalu ada orang yang bilang, siapa yang bisa membunuh apa yang dimaukan oleh Hindun, maka kalau dia budak, saya akan bebaskan. Lalu nunjuklah seorang budak yang hitam yang bernama Washi dari Al-Habsyi. Dia mempunyai kecerdasan dalam menompak bambu atau runcing, bambu runcing atau tombak. Ya, lalu Washi beliau ikut berperang. Ketika pasukan muslim mundur gara-gara tidak mengikuti perintah Allah di perang Uhud, maka terjadilah kemunduran. Di situ Washi dari jauh langsung membidik dadanya Hamzah bin Abdul Muthalib, lalu kena. Ketika Hamzah bin Abdul Muthalib jatuh tersungkur, pertahanan kaum muslimin jebol. Di situ akhirnya kaum muslimin bisa sedikit kekalahan. Lalu Hindun datang di jenazahnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu Hindun membelek dadanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu diambil hatinya Hamzah bin Abdul Muthalib, lalu dimakan. Lalu kata Hindun sambil memegang syairnya, membawakan syairnya, dendam saya telah terbalaskan dengan memakan hatinya Hamzah. Ketika perang berakhir, Rasulullah melihat pamannya terkoyak-koyak, tidak ada hatinya. Lalu Rasulullah bilang, demi Allah, satu Hamzah akan saya balas dengan 40 orang kafir Quraisy. Ketika orang kafir Quraisy ketangkep, saya akan seperti ini dalam 40 orang. Lalu Allah memberikan firman-Nya, jikalau kamu membalas, balaslah dengan sepadan. Jikalau kamu sabar, sabar lebih utama. Lihat, Allah langsung mentarbiyah Rasulullah bagaimana cara bersifat ketika dizolimi oleh orang lain. Tidak ada sifat yang sempurna kecuali memakai sifat Allah, memakai akhlak Allah yang ditirukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, kita tahu hadis yang amat populer di mana Rasulullah ingin sholat diludahin 3 kali. Lalu orang itu sakit, Rasulullah datang membawa makanan sambil menjenguk orang tersebut. Bapak-bapak tahu ketika Rasulullah di Mekah, bagaimana para sahabat Rasulullah dihina, dicaci, dipukuli, dibuling, disiksa. Lalu ketika Rasulullah sudah mempunyai pasukan lebih, beliau bisa menduduki kota Mekah. Lalu orang-orang Mekah semua meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Antum tulaqa, kalian semua bebas. Lihat akhlak Rasulullah SAW. Beliau mengambil tajalli Allah. Seberapa besar pun orang punya dosa, ketika dia memohon kepada Allah, Allah akan hapus segala dosanya. Berarti Rasulullah lagi mengambil sifat Al-Ghafur, At-Tawwab. Ada 10 orang, ada 1 orang preman, bapak-bapak. Dia sudah membunuh 99 orang. Lalu dia ingin taubat. Pas dia ingin taubat, dia datangin seorang ustadz. Wahai ustadz, saya ingin taubat. 99 saya sudah membunuh orang. Apakah taubat saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata ustadz tersebut, kamu tidak akan diampuni karena kamu telah membunuh orang dengan begitu banyak. Dengan perkataan seperti itu, si preman tersinggung, lalu dibunuh orang tersebut menjadi 100. Tapi hati dia masih gelisah, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang tersebut mendatangi kiai, lalu kata kiai, dosamu bisa diampuni oleh Allah walaupun sebanyak apapun. Tapi kalau ingin kamu belajar lebih baik lagi, kamu harus datangin seorang syekh yang jauh di sana. Lalu orang tersebut, bapak-bapak, dia berjalan kaki, ambil kakinya penuh dengan darah. Ya, gunung dia lewati, semua tanah dia lewati, padang pasir ia lewati. Lalu tiba-tiba dia tidak kuat lagi, dia meninggal di tempat. Di situ malaikat maut, malaikat azab, malaikat rahmat datang. Kata malaikat azab, ini bagian saya, karena dia telah membunuh 100 orang.
Kata malaikat rahmat, ini bagian saya. Karena dia sudah meminta ampun kepada Allah dan dia punya niat bertaubat. Kata malaikat, kata ada suara untuk diukur. Diukur. Ternyata jarak si preman ini kepada tempat yang ia ingin tuju udah hampir dikit lagi sampai. Lalu diambil oleh malaikat rahmat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun Allah punya sifat ar-Rahman. Maka bapak-bapak, kita ini dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kesalahan. Agar apa? Agar tajalli Allah ar-Rahman, al-Ghafur itu berfungsi. Makanya ada dua ulama, yang satu namanya Imam Haddad, Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, yang satu namanya Imam Hasan Asy-Syadzili, yaitu pendiri tarekat Syadziliyah. Kalau Imam Haddad tegas, siapa yang tidak sakit hati bahwa ada orang maksiat, berarti sama saja dia lagi membiarkan perintah-perintah Allah dicabik-cabik. Jadi kalau Imam Haddad, kalau ada orang maksiat, ya dia galak. Tapi kalau Imam Syadzili, siapa yang benci sama orang maksiat, sama saja dia seakan-akan tidak merelakan bahwa tajalli Allah al-Ghafur, at-Tawwab, ar-Ra'ub lagi ingin berfungsi. Dengan adanya kita maksiat, al-Ghafur, ar-Ra'ub, at-Tawwab itu berfungsi. Makanya kita dibikin setel ini untuk apa bapak-bapak? Di dalam hadis Rasulullah berkata, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Agar supaya apa? Agar supaya kita ngambil sifat Allah al-Ghafur. Ketika kita salah, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan salahnya yang salah, tapi yang salah adalah, atau bukan salahnya yang salah, atau bukan salahnya yang menjadikan petaka buat kita, tapi yang menjadi petaka buat kita adalah ketika kita salah, Allah tidak mengampuni kita. Ketika kita salah, kita memohon kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, berarti kita lagi mengambil sifat Allah, yaitu At-Tawwab, Ar-Ra'ub, Maha Pengampun, At-Tawwab, Maha memberikan taubat. Ketika ada orang menzolimi kita, lalu datang ngetok di dalam pintu luar kita, lalu dia bilang, tolong maafkan saya. Padahal kita waktu itu bisa membalas dia, tapi hati kita lapang, ya Allah, saya lagi ngambil tajallimu yang bernama Al-Ghafur, agar saya bisa diangkat olehmu dan mengambil asma-asma. Itu bapak-bapak. Namun ada akhlak atau sifat atau asma Allah yang tidak boleh kita ambil. Yaitu apa? Al-kibru, sombong. Sombong itu khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seperti itu bapak-bapak, tapi ada ulama yang mengatakan boleh kita sombong di dalam 3 hal. Kita boleh sombong di dalam 3 hal. Yang satu adalah kita sombong kepada orang yang sombong, agar orang yang sombong itu mikir, misalnya dia sok kaya, nyangkanya dia paling kaya. Ya bapak-bapak, ya kita geber aja, kita beli mobil baru, misalnya mobil Lamborghini, kita geber di depan rumahnya, tuh saya juga kaya, itu berarti kita sombong. Tapi untuk menyadarkan dia, cukup sampai situ, boleh, kata ulama. Ada lagi, boleh kita yang namanya sombong dalam rangka apa? Dalam rangka perang. Bapak-bapak, perang kita boleh sombong-sombongan. Kalau kita tawadu, ya itu gampang. Misalnya Hamas sama Palestina, Hamasnya tawadu, kayaknya nggak bisa ngelawan Israel misalnya. Hamas lawan Israel, Hamasnya tawadu, ya habis dibombardir sama Israel. Kata Hamas, kamu membombardir, saya bombardir pulang, gitu. Saya bombardir balik, gitu. Ya harusnya perang itu boleh memakai kesombongan. Maka para sahabat dulu yang udah tua, yang udah ubanan, bapak-bapak lihat zaman dahulu tidak ada kata pensiun, walaupun sudah tua, sudah ubanan. Kata Rasulullah SAW, semir rambutnya jadi warna kuning atau warna merah, agar musuh melihat bahwa dari jauh itu anak muda semua. Kalau ABG semua, cuma kalau warnanya putih, gampang, itu mah kakek-kakek semua, gampang. Ini disemir.
Makanya diperbolehkan menyemir rambut kecuali warna hitam. Warna hitam tidak boleh. Bapak-bapak mau nyemirin warna kuning boleh. Cuman diomongin masyarakat. Karena masyarakat kita belum terbiasa. Ya. Dibilang apa? Orang bule masuk kampung. Ya, itu. Ya, boleh di dalam peperangan. Yang ketiga, kita boleh sombong di dalam bersedekah. Maksudnya seperti ini Bapak-bapak. Kita tahu nih, misalnya teman kita lagi dalam keadaan kesusahan. Kita mau ngebantu, tapi dia juga tahu kalau kita juga lagi susah. Lalu kita ngomong, bilang, nih duit buat antum, andai bantu antum. Emang ente nggak punya duit? Emang ente ada duit? Shh, tenang aja, ana sekarang udah lebih baik. Ana mah duit banyak, gampang duit. Untuk supaya dia bisa nerima bantuan kita. Kalau kita nggak begitu, misalnya kita sedekah, tapi pura-pura melas sedekahnya. Nih duit buat antum 100.000, ini padahal duit 100.000, duit saya satu-satunya buat tinggal sebulan, ya nggak bakal nerima orang. Kalau kita tawadhu seperti itu, boleh kita sombong, nih duit buat anda, rezeki nih. Emang ente nggak ada duit? Ada, tenang aja. Di rumah saya melihara daun duit, katanya. Dengan agak sedikit sombong, biar supaya orang menerima. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, al-kabir itu bisa kita ambil. Berarti kesimpulannya adalah selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bapak, ibu-ibu, ambil tajalli Allah sebanyak-banyaknya di muka bumi ini. Bapak-bapak kumpulkan tajalli itu. Sehingga itu yang akan mendekatkan diri kita dan kita semakin kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.